Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang kepada para hadirin yang berbahagia dan selamat datang di acara talk show untuk Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPM Universitas Indonesia tahun 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas seizinnya kita semua dapat berkumpul dan menghadiri gelar wicara pada hari ini. Perkenalkan, saya Azra Lutfia Haurazahi dari mahasiswi FIB Program Studi Rusia Angkatan 2023 yang akan memandu acara pada hari ini. Kita langsung masuk saja ke mata acara utama yang tentunya sudah ditunggu-tunggu dengan para hadirin sekalian, yaitu gelar wicara dengan topik pendampingan hukum bagi masyarakat yang tentunya akan dipandu oleh moderator Ibu Safitri Nur Setiorini, SHMH, dan juga narasumber-narasumber yang tentunya ahli di bidangnya masing-masing, yaitu Bapak Wahyu Andrianto, SHMH, dan juga Ibu Dr. Litwina Inge Nur Cahyo, SHMSI. Langsung saja kepada moderator dipersilakan untuk memimpin acara pada hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Safitri. Jadi saya satu fakultas dengan Bapak Wahyu dan Ibu Inge di sini. Jadi insya Allah saya akan memoderatori kegiatan hari ini. Jadi hari ini kita akan ada talk show pada sesi ini mengenai pendampingan hukum. Jadi sebagaimana kita ketahui kalau fakultas hukum itu pasti akan identik dengan pendampingan hukum. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat hebat dan mumpuni di bidangnya. Pertama ada Ibu Dr. Litwina Inge Nur Cahyo. Selamat datang Ibu Inge, panggilannya Ibu Inge. Kemudian ada Bapak Dr. Wahyu Andrianto, panggilannya Pak Wahyu ya di sini. Jadi akan kita mulai, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja. Jadi gini, Ibu Inge dan Bapak Wahyu, pada kesempatan kali ini PPM UI bermaksud untuk mengadakan talk show yang mana sebenarnya buat publikasi. Jadi sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan oleh para narasumber, Ibu Inge dan Bapak Wahyu dalam hal pengabdian masyarakat berupa pendampingan hukum. Nah, berdasarkan hal tersebut, mungkin saya akan nanya beberapa hal nih ya, karena ini sifatnya talk show. Pertama, mungkin dari Ibu Inge, kemudian lanjutkan dengan Bapak Wahyu, nanti bergantian seperti itu ya. Buat Ibu Inge dan Bapak Wahyu, sebenarnya apa sih arti dari pengabdian masyarakat sendiri untuk Ibu dan Bapak? Mungkin boleh Ibu Inge dipersilahkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Mungkin saya duluan karena bukan karena soal duduknya paling pojok kan. Oke, nah jadi kalau di dalam perspektif Pengmas sebetulnya saya dan Pak Wahyu kebetulan punya persepsi yang sama. Dalam hal ini kami melihat bahwa pengabdian masyarakat itu adalah cara untuk justru memperkuat kapasitas masyarakat. Sehingga kemudian kami harus berangkat dari data, kemudian juga dari apa yang memang masyarakat itu butuhkan. Nanti Pak Wahyu pasti akan melengkapi juga gitu ya prosesnya seperti apa. Kemudian juga kami akan menyusun strategi itu biasanya bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga kemudian sedapat mungkin tidak bersifat top down. Jadi sementara itu Pak Wahyu saya kira akan lebih lebih mengeksplorasi. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Safit, Bu Inge. Terus terang saya grogi juga ya siang hari ini ya, ada di tengah-tengah orang hebat ini. Kalau Mbak Safit ini dulu mahasiswa saya masih ingat banget waktu kuliah sangat kritis. Kemudian lulus dengan cum laude. Kalau Bu Inge ini inspirasi saya, terus terang buat saya sangat menginspirasi karena saya pertama kali berkenalan dengan Pengmas itu ya karena berkat Bu Inge ini. Karena sebelumnya saya terus terang nggak tertarik dengan Pengmas, tapi kemudian setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Inge jadi mulai tertarik kemudian terjun dengan Pengmas.
Nah, semenjak tahun 2018 hingga hari ini, semenjak pertama kali bersentuhan dengan Pengmas, saya dan tim sudah melakukan sekitar 21 Pengmas, program pengabdian masyarakat gitu. Ada beberapa yang di bawah skema Universitas Indonesia, tapi ada juga beberapa yang berada di bawah skema Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tadi moderator menanyakan apa sih sebenarnya makna dari Pengmas itu. Kalau tadi awalnya saya melihat Pengmas itu adalah sesuatu yang sangat abstrak sekali. Nah, kemudian berdiskusi dengan Bu Inga, kemudian berusaha untuk mencari makna itu. Yang pertama adalah saya melihat bahwa Pengmas itu artinya sebagai suatu sarana untuk mendekatkan keilmuan kita dengan masyarakat gitu. Kalau tadi awalnya sebelum saya berkecimpung dalam Pengmas, sebelum saya mengenal Pengmas gitu, orang sering melihat bahwa Universitas Indonesia itu wah banget gitu loh. Tapi di lain pihak saya melihat seperti Menara Gading gitu loh. Dia wah banget tapi nggak bersentuhan dengan masyarakat. Nah, artinya ketika kita mulai kemudian melakukan Pengmas, disitulah kita mulai berusaha untuk membumikan ilmu yang selama ini kita terapkan, kita analisis di dalam dunia akademik, kemudian dibumikan dengan bahasa sederhana, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam setiap kegiatan Pengmas, kami, saya dan tim berusaha untuk mengajak sebanyak mungkin para mahasiswa. Artinya, ya saya sih tahu, mahasiswa UI pasti anak-anak terbaik gitu. Cuma ada beberapa keluhan gitu loh, mahasiswa UI kurang bersentuhan dengan masyarakat. Nah, artinya dengan Pengmas itu kita berusaha untuk mengajak para mahasiswa agar bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, merasakan langsung problema masyarakat, denyut nadi sehari-hari permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Itu mungkin beberapa hal yang terkait dengan Pengmas yang saya dapat beberapa waktu ini. Baik, terima kasih Ibu Inga dan Pak Wahyu. Jadi mungkin kalau boleh saya point out ya, kalau dari Bu Inga yang saya garis bawahi dan saya ingat banget adalah sebenarnya kalau buat Bu Inga, kalau Pengmas ini adalah cara untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Sebagaimana kita tahu, sebenarnya masyarakat butuh apa sih, dan itu akan dilakukan datanya atau penyusun kerjasamanya bersama masyarakat ya Bu Inga ya. Kalau untuk Pak Wahyu sendiri, ini lebih sebagai sarana sebenarnya Pengmas ini buat mendekatkan ilmu yang kita punya kepada masyarakat. Jadi di sini juga berusaha menularkan pada mahasiswa ya Pak Wahyu ya, dengan ngajak mahasiswa sebanyak mungkin. Bu Inga juga gitu ya, Pengmasnya banyak mengajak mahasiswa. Kemudian mungkin saya izin follow up nih kepada Pak Wahyu dan Bu Inga. Pertama, kayak tadi sudah, apa sih arti dari pengabdian masyarakat? Selanjutnya, kenapa pada akhirnya Ibu dan Bapak ini memilih untuk melakukan, yaudah deh saya ikutin Pengmas aja. Kenapa gitu? Tahu tadi kan mungkin Pak Wahyu bilang terinspirasi dari Bu Inga kayak gitu kan. Tapi pada akhirnya selain inspirasi tersebut nih Pak Wahyu dan mungkin Bu Inga juga, kira-kira apa sih yang mendasari kayak saya mau nih melakukan Pengmas? Karena saya merasa tergerak karena apa seperti itu? Boleh? Mungkin kali ini bisa Pak Wahyu dulu kali ya yang jawab ya. Baik, terima kasih Mbak Safit. Ada beberapa faktor yang membuat saya dan tim kemudian tergerak ya, terus terang terutama saya ya gitu, karena sebelum ada Pengmas yang saya ketahui ya dunia ini ya sepanjang cuma kehidupan yang ada di fakultas gitu. Paling kalau yang ada di luar ya sehari-hari di pengadilan jalannya seperti itu. Tapi ketika Pengmas, terus terang kami melakukan Pengmas mulai tahun 2020 hingga hari ini, itu ada sekitar 12 Pengmas yang sudah berjalan, 7 Pengmas di bawah naungan UI, kemudian 5 Pengmas di bawah naungan Fakultas Hukum. Yang di bawah naungan UI ini ada 3 wilayah binaan. Yang pertama adalah Sekolah Masjid dan Terminal Depok. Yang kedua adalah sebuah desa Malakah, Kecamatan Pemenang di Lombok Utara. Kemudian yang terakhir ini di Pamekasan di Madura. Apa sih yang membuat tertarik dengan Pengmas? Ketika saya melakukan Pengmas di Sekolah Master, Masjid dan Terminal Depok, saya terus terang meneteskan air mata itu, Mbak Safit gitu. Karena tadi bayangan saya, ini sekolah, mohon maaf, kumuh gitu. Yang sekolah paling beberapa biji yang di sini. Di sini pasti penuh dengan narkotika, obat terlarang, miras, kemudian perilaku seksual menyimpang dan sebagainya. Tapi ketika saya melakukan Pengmas di situ, bayangan saya mulai hilang di situ. Ternyata yang menggantungkan pendidikan di Sekolah Master Depok itu ada ribuan. Jenjangnya mulai PAUD, TK, SD, SMP dan SMA.
Yang hebat, yang saya terus terang salut ya, di tengah segala keterbatasan mereka, mayoritas lulusan dari SMA, sekolah master itu memperoleh beasiswa ke luar negeri. Ini benar-benar saya kemudian saya kalau pulang ke rumah saya ceritakan ke anak-anak saya, Dek, kamu itu beruntung loh, kamu. Ada fasilitas. Coba lihat teman-teman yang sekolah di terminal dengan segala keterbatasan, finansial nol mereka. Orang tua juga belum tentu mereka punya. Latar belakang juga nggak tahu kita. Tapi mereka dengan segala keterbatasan bisa survive, bisa berjuang. Kemudian dalam tanda kutip menjadi orang, bisa kuliah di luar negeri, pulang juga bisa jadi orang penting. Artinya pada saat saya melakukan Pengmas misalnya di sekolah master, saya menemukan ada beberapa sisi-sisi dari kehidupan di masyarakat yang selama ini nggak pernah saya jumpai di bangku kuliah atau nggak pernah saya jumpai di literatur atau di jurnal, yaitu sisi bagaimana masyarakat survive di tengah segala keterbatasan, bisa menunjukkan bahwa dia bisa loh menjadi orang yang baik, bahkan bisa menjadi orang yang terbaik dengan segala keterbatasan itu. Itu salah satunya. Banyak pelajaran berharga yang bisa saya peroleh ketika saya melakukan Pengmas. Dan ini jujur, nggak saya peroleh pada saat saya belajar dari cuma literatur. Karena nilai-nilai itu justru saya peroleh ketika saya terjun ke lapangan. Mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan terkait dengan ketertarikan saya dengan Pengmas. Nah, semenjak saat itu, jujur saya merasa jatuh cinta dengan kegiatan Pengmas ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin boleh disambung Ibu Inge. Oke, sebetulnya begini, ketika saya mulai melakukan Pengmas, itu pertama kali saya ingat banget, waktu itu saya ada di sebuah pabrik sepatu, kemudian itu penelitian, belum Pengmas ya, itu kira-kira tahun 94-95. Di situ saya menemukan bahwa ternyata banyak pekerja di pabrik sepatu itu, perempuan, itu menjadi korban kekerasan seksual. Nah, dari situ saya melihat bahwa banyak korban itu tidak aware bahwa apa yang dilakukan orang lain pada dirinya itu adalah kekerasan seksual. Sehingga kemudian saya mulai apa ya, dibilang tertarik, kalau ditanya apakah tertarik, bukan soal tertarik, tapi merasa seperti kok saya diem aja gitu. Sehingga kemudian memang akhirnya titik puncaknya itu kalau boleh dibilang itu saat kemudian ada kasus yang kita alami bersama di kampus. Nah, dari situ kemudian memang kalau nggak salah bersama-sama dengan beberapa teman dan Ibu Saras juga gitu ya dari FIB, itu kita mencoba mengajak teman-teman mahasiswa, kemudian juga teman-teman dosen yang lain, bahkan teman-teman tendik juga, untuk kemudian mulai mengadvokasi gimana sih kita kalau punya kampus yang aman itu lebih tenang kan gitu ya. Tapi ternyata memang isu soal kekerasan seksual ini dan isu pelindungan perempuan itu bukan cuma isu sektoral di kampus, tapi juga ternyata kesadarannya itu harus dibangun juga dari masyarakat. Makanya kemudian selain di kampus, kami juga mencoba untuk melakukan advokasi itu di beberapa perusahaan, kemudian juga di beberapa lembaga negara untuk membangun misalnya SOP internal atau bahkan yang terakhir ini kami mencoba untuk 2023 itu di semacam komunitas di Bali, komunitas adat, tapi memang masuknya nggak bisa dari kekerasan seksual. Jadi masuknya itu dari isu KDRT lebih dulu. Gitu. Tapi memang dalam hal ini satu hal yang saya pelajari betul adalah membangun kesadaran itu nggak bisa hanya dari kelompok kecil, tapi memang dari masyarakat itu sendiri juga harus ada ini ya, kita harus kayak tadi Mas Wahyu bilang, jadi turunnya itu harus sampai benar-benar ke grassroots, ke bawah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Inge dan Pak Wahyu, jadi sangat-sangat inspiring ya. Jadi kalau misalnya tadi, kalau saya lihat berarti kan sebenarnya program keberlanjutannya Pak Wahyu nih, yang dari 2020 sampai 2024 sudah ada 12 Pak Wahyu ya, itu mostly adalah di Masjid Terminal. Dan Bapak sangat-sangat tergugah karena ternyata, oh selain kehidupan saya di kampus,
selain dari buku yang saya baca, ada kehidupan lain, ada nilai-nilai lain yang bisa saya tarik dan itu sangat-sangat menggugah saya buat ikut Pengmas gitu. Kalau Bu Inga sendiri, kalau saya lihat ternyata Ibu lebih berkecimpung ke pelindungan anak dan perempuan ya Bu ya. Ini terutama di isu-isu kekerasan seksual dan juga KDRT gitu. Dan tadi saya sangat-sangat tergugah ketika Ibu bilang kalau kita mau ngubah itu tuh nggak bisa cuma dari diri kita sendiri, dari titik kecil atau kelompok kecil, tapi juga butuh dari masyarakat. Walaupun perubahan memang biasanya muncul dari kita sendiri ya Bu Inga ya awal ya, tapi harus ada faktor-faktor lain mendukung seperti itu ya. Jadi makanya Bu Inga di sini berusaha buat mengubah mindset masyarakat, keadaan di masyarakat bagaimana biar bisa lebih baik lagi, terutama dalam isu perlindungan perempuan dan anak. Aduh keren banget Bu Inga sama Pak Wahyu. Oke, mungkin saya lanjut ya. Tadi mungkin sudah disampaikan ada beberapa kegiatan, terutama Bu Inga tadi sudah ada detailnya gitu ya, ada beberapa kegiatan. Mungkin nanti Pak Wahyu bisa menambahkan kegiatan advokasi. Seperti apa sih sebenarnya yang Ibu Bapak lakukan selama Pengmas ini gitu. Tadi mungkin apakah membuat kebijakan, ataukah misalnya turun langsung ke lapangan mengadakan sesuatu hal atau bagaimana. Dan mana yang paling memorable bagi Ibu dan Bapak ketika melakukan kegiatan tersebut. Mungkin kali ini boleh Ibu Inga dulu. Jadi kita bolak-balik aja Bu ya. Oke, nah apa ya kalau ditanya yang memorable itu adalah ketika kemudian biasanya gini, kalau untuk isu kekerasan terhadap perempuan dan anak itu seringkali yang ikut terlibat dalam Pengmasnya itu adalah biasanya ibu-ibu atau perempuan. Tapi ada satu momen yang buat saya memorable ketika melakukan penyusunan untuk SOP itu bersama-sama dan itu yang hadir rasionya laki-laki dan perempuan sama. Dan justru malah teman-teman laki-laki ini justru malah punya perspektif yang sangat bagus gitu ya. Jadi di situ saya melihat bahwa betul memang harus begitu. Kita tidak bisa menghilangkan kekerasan kalau nggak bareng-bareng gitu. Jadi itu saya temukan ternyata di UI ada gitu. Jadi itu hebat banget gitu. Kemudian kalau ditanya soal apa yang dilakukan, jadi sebetulnya gini, seringkali kalau untuk Pengmas kita cenderung berpusat pada hasilnya apa, apakah buku, apakah haki gitu ya. Tapi yang kita lupa justru proses membangun kekuatannya itu. Nah, buat saya, ketika masyarakat itu atau komunitas itu dapat duduk bersama tanpa kemudian ada yang kamu nggak boleh ngomong karena kamu perempuan gitu ya, atau kamu nanti dulu karena kamu anak-anak, tapi dia bisa duduk bareng, kemudian dia diberi kesempatan bersama-sama untuk bicara, saat itu sebetulnya langkah pertama kita sudah tercapai tujuannya. Kan penguatan kapasitas gitu, memberi ruang bagi orang untuk kemudian mengatakan, menyampaikan apa yang entah itu pendapat dia, entah itu kebutuhan dia gitu. Jadi saya kira itu terjadi juga di tempatnya Mas Wahyu gitu ya, ketika orang kemudian mulai anak-anak itu mengatakan bahwa Pak saya butuh ini gitu, Pak saya mau jadi pilot atau Pak saya mau sekolah gitu. Itu memberikan mereka ruang untuk mengatakan sesuatu mereka cita-citakan. Sebelumnya mungkin mereka nggak pernah didengerin gitu kan. Saya kira itu sih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu Inga. Mungkin Pak Wahyu boleh disambung. Baik, saya ada serangkaian Pengmas ya. Salah satu yang sangat berkesan adalah terkait dengan desa binaan saya. Kebetulan ada binaan namanya Kecamatan Seko di pedalaman Luwu Utara di Sulawesi Selatan. Ini beberapa kali dimuat di Kompas gitu. Jadi untuk mencapai desa binaan saya itu ada dua alternatif Mbak Safit. Bisa naik ojek. Kalau naik ojek ya biayanya 1.500.000. Baru sampai ke desa binaan itu. Kenapa mahal? Karena naik ojeknya butuh waktu 24 jam lebih ya, kayak naik bis malam. Tapi kita nggak bisa tidur, kalau tidur pasti jatuh gitu. Nah itu apakah jalannya mulus? Enggak, kita harus ngelewatin underpass. Underpass itu maksudnya kita ngelewatin lumpur yang tingginya lebih tinggi dari atap ini. Itu underpass. Kemudian kalau kita pakai baju seperti ini sampai di lokasi udah bolong-bolong pasti itu. Karena kena lumpur, kena batu dan sebagainya. Jadi bisa naik ojek. Itu ojek termahal sedunia, 1.500.000. Yang kedua bisa naik Susi Air.
namanya Susi Air. Isinya 6 orang. Kalau naik pesawat itu mungkin kayak naik F-16 Viper mungkin Mbak. Jadi muter-muter gitu, dibolak-balik kepala bisa di bawah dan sebagainya gitu. Nah itulah perjuangan sampai ke desa binaan di kecamatan Seko itu. Insya Allah nanti akhir bulan kita akan sowan lagi ke sana. Pertama ke sana dulu saya ngerasa kapok gitu. Tapi lama-lama kok jadi ketagihan gitu loh. Kenapa? Karena kita melihat ada sesuatu hal yang lain di sana. Jadi Pengmas ini tujuannya adalah melakukan advokasi buat tenaga kesehatan dan tenaga medis yang dinas di pedalaman terpencil yang ada di Indonesia. Kalau kita di Jakarta mungkin kita tahunya ya teman-teman dokter yang ada di Rumah Sakit UI, Pondok Indah dan sebagainya. Kalau ada kasus yang susah paling cuma dirujuk. Cuma ini di pedalaman terpencil Mbak Safir. Dia cuma dokter umum misalnya. Suatu hari didatangin ibu-ibu mau lahiran, sesar dan sebagainya. Masa harus dirujuk gitu kan nggak mungkin. Mau nggak mau dia harus menanganin. Perawat suatu hari didatangin orang kena gergaji. Masa harus dirujuk ke dokter bedah? Di situ nggak ada. Ya mau nggak mau dia harus melayanin sendiri. Bahkan suatu malam mereka sering pernah cerita, Pak Wahyu jam 2 malam rumah kita pernah digedor. Kenapa? Karena ada penduduk yang kambingnya itu sakit. Kambing, hewan peliharaannya sakit. Saya kan nggak mungkin bilang, saya bukan dokter hewan gitu. Ya artinya ditolong juga sama dia. Nah artinya ya kita melihat bagaimana tenaga kesehatan, tenaga medis kita yang ada di pedalaman terpencil sekali di Indonesia itu, dia berjibaku dengan segala kemampuannya. Di situ kita nggak mungkin lah bicara kompetensi. Dia cuma dokter umum, nggak boleh melakukan bedah dan sebagainya. Ya, kalau nggak melakukan tindakan ya meninggal penduduk situ pasti. Dia melakukan segala macam upaya pertolongan bahkan terhadap hewan peliharaan pun juga ditolong kalau sakit. Nah apa yang kita hasilkan dari Pengmas itu advokasi. Advokasi ini secara hukum tentu ada bentuknya. Bentuknya adalah kita merancang peraturan. Waktu itu yang sudah jadi adalah rancangan peraturan tingkat kabupaten terkait dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang dinas di tempat terpencil. Di sini kita nggak bicara remunerasi juga, kita bicara semuanya, termasuk perlindungan hukum, hak, kewajiban dan sebagainya. Nah, insya Allah rencananya rancangan peraturan ini, impian saya adalah bisa ditingkatkan untuk menjadi peraturan Menteri Kesehatan. Karena amanah dari Menteri Kesehatan kan program dari Kementerian Kesehatan adalah layanan primer, khususnya layanan primer yang ada di daerah-daerah terpencil yang dirasakan sekali manfaatnya oleh masyarakat di daerah terpencil. Nah itulah, saya salut sekali dengan tenaga kesehatan, tenaga medis yang ada di daerah terpencil. Waktu itu ketemu dokternya, dia sudah 20 tahun dinas di situ. Saya nanya ke dia, Dok, nggak tersiksa dinas di sini? Ya kalau tersiksa saya udah lama kabur Mas Wahyu gitu. Pertama tersiksa, tapi kedua akhirnya saya menjadi sangat mencintai daerah ini. Mas lihat gimana penduduk sekitar sini sama saya, udah seperti saudara kandung Mas. Masa saya tega meninggalkan mereka? Jadi saya kemudian ada ikatan batin dan sebagainya. Jadi di sana ya pasti nggak ada malpraktek lah, karena hubungannya baik-baik aja antara tenaga medis, tenaga kesehatan itu guyup sekali. Nah itulah yang kita advokasikan. Kalau dari segi hukum, saya dan tim merancang aturan terkait dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dinas di tempat-tempat terpencil. Semoga bisa menjadi masukan buat Kementerian Kesehatan. Itu Mbak Safir. Baik, terima kasih Bu Inge dan Pak Wahyu. Ini wah. Jadi saya tuh ngerasa sebenarnya ada lucunya dari Pak Wahyu tadi, ada merinding juga gitu. Jadi kalau saya lihat tadi seperti Bu Inga cerita gitu, dan Pak Wahyu juga, sebenarnya kan kalau kita ngomongin Pengmas kayak gitu, apa yang dilakukan ya ujung-ujungnya either buku, misalnya kayak gitu ya tadi Bu Inga cerita, terus abis itu nanti ada peraturan, rancangan kebijakan. Tapi ternyata di satu sisi kita juga mesti ngelihat apa sih yang terjadi di masyarakat gitu. Tadi Bu Inga cerita, ada satu momen di mana ketika mau ngomongin masalah perempuan dan anak, ternyata banyak laki-laki yang datang juga ya Bu Inga ya, dan ternyata pikirannya juga nggak kalah hebatnya di situ mengenai perspektif mereka mengenai si perempuan dan anak ini gitu. Dan ketika misalnya ada anak atau misalnya perempuan yang biasanya dalam tanda kutip di nomor 2 kan, ketika mengambil keputusan ternyata bisa duduk bareng, dan itu sangat-sangat
rasanya saya juga tertenyuh gitu kayak, oh iya, ternyata masih ada loh di masyarakat kita yang seperti itu ya, Ibu Inga ya. Terus kalau Pak Wahyu tadi, mungkin yang paling memorable dari saya adalah ojek termahal sedunia Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu mungkin datang lagi karena pengen naik ojek termahal sedunia gitu. Tapi ternyata dengan adanya ojek termahal sedunia itu, ataupun kita jadi kalau naik pesawat tadi ya, seperti kacang mede jadi kepala di kaki, kaki di kepala seperti itu ternyata ada hal yang luput dari pandangannya masyarakat luar, yaitu adalah tenaga medis yang sudah puluhan tahun bahkan kayak gitu ada di daerah terpencil, yang itu sebenarnya harus diperhatikan. Dan mudah-mudahan bisa ini ya Pak Wahyu ya, jadi perancangan peraturan menteri dan sampai jadi peraturan menteri nanti ya gitu. Mbak Inga juga nih mudah-mudahan kebijakan yang sudah dibikin bisa goal terus Mbak Inga. Baik, terima kasih. Kalau gitu mungkin saya nyambung aja. Kalau tadi saya tangkap, ini kan sebenarnya pengmas yang dilakukan oleh Pak Wahyu dan Mbak Inga tuh banyak banget gitu. Kalau mungkin kalau dari Mbak Inga tadi atau Bu Inga tadi, itu banyak penerima manfaatnya adalah perempuan dan anak ya. Tapi apakah misalnya ada pihak lain selain perempuan dan anak tersebut yang akan menerima manfaat? Begitu juga Pak Wahyu nih, ketika misal tadi yang di Kecamatan Seko tadi, itu kan tujuannya adalah tenaga medis, kayak gitu kan. Apakah ternyata ada yang lain yang menerima manfaat dari pengmas yang sudah dilakukan oleh Pak Wahyu dan Bu Inga? Mungkin Pak Wahyu kali ini bisa duluan Pak. Baik, terima kasih Mbak Safit. Mungkin saya mulai dulu dari banyak ya pengmasnya ya, ada 20-an ya. Beberapa yang berkesan banget gitu. Contohnya yang di sekolah master ya. Saya pertama kan lihat itu cuma cilik banget itu, kecil banget. Tapi ketika sudah bersentuhan dengan mereka itu jadi gede banget. Akhirnya kemudian saya pilah-pilah di situ. Ada siswa didik, ada orang tua, ada fasilitator. Fasilitator itu guru. Kemudian ada lembaga bantuan hukum di situ. Nah, jadi saya berusaha agar para pihak ini bisa menjadi para pihak yang menjadi penerima manfaat. Misalnya kalau anak didik ini pengmasnya beraneka ragam waktu itu, pada awal pengmas jujur mereka agak takut Mbak Safit karena kita kan fakultas hukum ya. Jadi anak-anak master itu lihat orang hukum datang, itu identik dengan polisi datang gitu. Ini polisi pasti gitu. Si Pak Wahyu ini reskrim gitu, masih gitu. Nah, kemudian iya intel dan sebagainya. Nah, kemudian saya putar otak di situ. Saya berusaha untuk menghadirkan tokoh yang disukai anak-anak gitu. Alhamdulillah mau tokoh ini. Kak Seto saya undang. Tadi kan kita ini juga deg-degan. Wah, ini honornya masih mahal gitu kan. Nah, kemudian dengan saya lakukan pendekatan, diceritain dan sebagainya kondisinya, beliau ikhlas itu loh, sukarela datang, termasuk bawa psikomonya dan sebagainya. Nah, disitulah saya berusaha untuk mendekatkan yang namanya hukum itu dengan keseharian mereka, termasuk juga dengan fasilitator. Apa yang saya dekatkan? Apakah saya harus bicara undang-undang guru dan dosen? Itu omong kosong kalau sama fasilitator ngomong seperti itu. Saya berusaha untuk menghadirkan psikolog. Karena fasilitator ini yang dihadapi bukan sekedar anak didik yang butuh kemampuan akademis, pasti butuh sisi-sisi psikologis yang mungkin harus diisi oleh para fasilitator ini. Saya hadirkan juga psikolog yang juga bisa membumikan ilmunya di sana gitu. Demikian juga dengan orang tua dari peserta didik yang ada di situ, kita berusaha untuk mendekatkan juga ke mereka apa kebutuhan mereka, misalnya mereka menanyakan terkait KDRT dan sebagainya. Tapi ini tentunya nggak bisa saya lakukan dalam satu kegiatan pengmas, ini berkelanjutan. Jadi berkelanjutan, awalnya saya mulai dulu dari siswa pun juga dipilah-pilah waktu itu. Saya mulai dari SMP dulu waktu itu, karena saya melihat SMP ini adalah suatu usia peralihan. Ya dewasa belum, tapi anak-anak udah mulai ditinggalkan gitu loh. Ini masa-masa peralihan yang di sini butuhlah pengarahan atau teman ngobrol dan sebagainya. Baru SMP selesai, baru anak SMA, baru kemudian anak SD. Itu yang saya lakukan, program berkelanjutan di sekolah master. Ada pengmas lainnya yaitu di Pamekasan Madura. Di sini kita memberikan teknik untuk mengelola konflik mengenai bidang kesehatan khususnya layanan medis gitu. Jadi di sini kita mengenalkan gimana agar konflik dalam bidang medis itu, ya meskipun saya orang hukum ya, saya nggak mau agar konflik antara pasien dengan dokter itu jangan langsung ke pengadilan gitu loh. Kalau bisa diselesaikan di antara mereka.
Makanya kita kenalkan juga cara berkomunikasi, teknik komunikasi yang bagus antara dokter dengan pasien, kemudian mediasi, kemudian negosiasi dan sebagainya. Nah, ini pada awalnya kita kenalkan seperti itu. Harapan saja, harapan ini ya. Moga-moga nanti suatu ketika bisa berkelanjutan. Artinya berkelanjutan itu mereka bisa dididik menjadi mediator atau negosiator yang handal gitu loh. Jadi kalau ada masalah ya jangan langsung lari ke hukum lah. Kalau bisa diselesaikan dengan ya musyawarah mufakat lah. Mediasi, negosiasi itu kan musyawarah dengan mufakat. Nah itulah beberapa pengmas yang telah saya lakukan. Harapannya adalah semoga bisa berkelanjutan. Karena terus terang banyak hal yang bisa dikembangkan di situ, termasuk untuk teman-teman yang berada di daerah terpencil. Terus terang penerima manfaatnya bukan cuma dokter perawat di situ, tapi masyarakat pun juga merasa menerima manfaat ini. Karena kalau kita bisa bikin regulasi yang mengayomi mereka, otomatis mereka kerjanya nyaman, kemudian masyarakat juga pasti akan menerima manfaat yang lebih gitu. Itu mungkin Mbak Safit. Gitu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Wah, semangat sekali Pak Wahyu menceritakannya ya. Kemudian Bu Inga, boleh Bu Inga disambung Bu Inga. Ya, baik. Kalau di saya sebetulnya begini, yang paling apa ya, paling memang mendorong paling kelihatan nih dampaknya gitu ya, kalau mau dibilang dampak itu sebetulnya adalah ketika advokasi undang-undang TPKS. Jadi waktu itu undang-undang tersebut kan agak magrak ya, sampai berapa tahun, hampir 7 tahun, itu kemudian belum disahkan, meskipun itu sudah diinisiasi oleh teman-teman jaringan pelindungan korban kekerasan seksual pada saat itu. Dan waktu itu juga kan memang terjadi beberapa kasus lagi di kampus ya, baik di UGM maupun di UI sendiri pada waktu itu. Nah, problemnya adalah kemudian gimana nih menggerakkan kampus gitu. Salah satu pengmas yang kami lakukan itu adalah kami secara ini salah satu pengmas yang menurut saya militan banget gitu ya. Jadi itu dilakukan pada saat pandemi, semua orang lagi tiarap karena sakit, tapi kami secara militan itu dan rutin melakukan dalam sebulan 2 kali itu siaran. Webinar ya, jadi dibikin webinar. Ya kebayang tuh gimana caranya ngumpulin orang untuk mau jadi narasumber dalam keadaan pandemi. Tapi memang karena waktu itu kami menganggap bahwa sangat urgent betul situasinya. Karena memang ketika masa pandemi bentuk kekerasan seksualnya kan juga mutasi nih. Dari yang kalau fisik kan kelihatan ya, tapi kemudian ternyata di ruang digital juga terjadi gitu. Nah, itu yang paling ini sih Mbak, yang paling sangat rapid. Nah, siapa kemudian apa dampaknya? Dampaknya adalah memang saya nggak bilang bahwa karena berkat itu kemudian undang-undang TPKS jadi disahkan, bukan. Itu sih kekuatannya jaringan perempuan gitu ya. Tapi bahwa paling tidak masyarakat aware, satu itu. Yang kedua kemudian juga yang cukup kami lakukan cukup militan juga itu adalah ketika kami mencoba untuk melakukan advokasi berkaitan dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Jadi itu baik dari mulai menyusun survei, naskah urgensi sampai kemudian Permendikbud itu sendiri jadi. Dan saya dengar sekarang mereka mau ubah itu, mau dijadikan satu dengan bully. Saya nggak tahu lagi ntar gimana tuh situasinya. Tapi kira-kira itu sih. Jadi sebenarnya secara tidak langsung dalam hal ini mungkin membantu beberapa kerja-kerja pemerintah berkaitan dengan kebijakan. Termasuk juga nanti untuk misalnya tafsir terhadap pelaksanaan undang-undang TPKS. Jadi ada pedoman tafsir terhadap undang-undang TPKS itu sekarang sedang kami susun juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Inga dan Pak Wahyu. Ternyata luas sekali ya dampaknya ya, siapa penerima manfaatnya gitu. Mungkin kalau dari tadi Pak Wahyu yang saya garis bawahi atau saya tangkap sebenarnya, ini ketika melakukan suatu pengmas mungkin bisa jadi itu tidak bisa langsung mencakup banyak orang, tapi bisa satu persatu. Tadi mungkin kalau di sekolah master kan ada fasilitatornya, ada muridnya, dan itu makanya butuhnya berkelanjutan. Jadi dengan berkelanjutan kita bisa mencakup banyak pihak di sini. Dan untuk Mbak Inga ini superb sekali Mbak Inga ya. Jadi kalau misalnya kita lihat TPKS undang-undangnya selama bertahun-tahun mangkrak didiemin pada akhirnya jadi. Dan itu sangat-sangat membantu masyarakat gitu. Jadi ketika misalnya kita yang awalnya nggak aware, jadi aware, oh ternyata ini loh KS
oh ini loh yang sebenarnya selama ini terjadi, tapi kita anggap itu suatu hal yang normal, suatu yang wajar, padahal sebenarnya enggak. Apalagi ketika misalnya pandemi, ketika orang-orang pada di rumah kayak gitu ya istilahnya, ada social distancing, ternyata itu berkembang. Mungkin teman-teman di sini atau ibu bapak sekalian sadar makin berkembangnya ketikan-ketikan yang tidak baik gitu kan istilahnya. Jadi pelecehan seksualnya, kekerasan seksualnya berpindah dari ruang yang sebenarnya sebelumnya fisik menjadi ke dunia maya seperti itu. Dan ini juga ternyata membantu pemerintah dengan adanya misalnya masukan-masukan dari akademisi termasuk Mbak Inge, dari pengmas-pengmasnya membantu pemerintah buat merumuskan kebijakan-kebijakan seperti itu. Wah ini luar biasa sekali nih ibu bapak nih. Kemudian dari pengmas yang tadi segitu luar biasanya, tentu pasti ada kendala dong ibu bapak ya. Misalnya apa nih ibu bapak nih kalau boleh tahu? Jadi maksudnya entah dia kendalanya misalnya dari pihak luarnya kah, eksternal, atau dari pihak internal, atau bahkan misalnya dari ya kitanya sendiri, atau misalnya ada institusi-institusi terkait, bahkan misalnya ada lembaga-lembaga yang sebenarnya mau kita ajak kerjasama, tujuan kita baik, kok malah jadi nggak mau, kayak gitu misalnya. Jadi mungkin boleh dipaparkan ibu bapak sekalian kendalanya apa sih yang dihadapi, dan sebenarnya bagaimana cara ibu bapak menghadapi kendala tersebut sehingga pengmas saya berhasil nih, udah banyak banget pengmasnya Bu Inge sama Pak Wahyu nih. Mungkin boleh Bu Inge dijawab terlebih dahulu. Kalau tadi ada Bu Yayas kalau nggak salah lihat lewat. Oke. Mungkin Bu. Oh, situ. Jadi kalau pengalaman saya biasanya kan saya joinan sama Bu Yayas atau sama beberapa teman lainnya dari FIB ya. Nah, jadi kami tuh biasanya akan berbenturan dengan soal konstruksi di dalam masyarakat, pemahaman tentang kekerasan seksual itu sendiri, karena memang masih banyak pemahaman bahwa tabu deh ngomongin itu ya, jangan diomongin tuh di depan umum gitu kan, itu kan aib gitu. Atau misalnya itu kan nggak boleh diomongin di muka publik, kalau mau diselesain selesaiin aja diam-diam gitu. Atau kan itu masuk di dalam koridor pengaturan yang lain gitu. Ntar ada dedeknya lewat. Nah, jadi dalam hal ini memang dari segi ini ya, dari segi penerimaan norma masyarakat seringkali memang masih terdapat pemahaman yang belum cukup aware soal bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan gitu, tindak kejahatan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian ketika makin lama saya masuk di isu ini, saya makin mengalami bahwa pengmas, ini bukan cuma dalam konteks pengmas ya, tapi penanganan kekerasan PPKS, penanganan kekerasan seksual ini ternyata memang bisa sangat politis banget. Gitu. Jadi bisa terjadi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kemudian dengan segala cara terus kemudian ngebatalin pengmasnya. Gitu. Atau ngebatalin acaranya gitu. Gitu. Politis banget gitu. Mungkin Pak Wahyu juga tuh nanti ketika misalnya lagi berusaha menjelaskan soal hak-hak dari nakes gitu kan. Nah, kalau ternyata misalnya kepala daerahnya nggak setuju gitu ya. Nah, itu kan juga politik juga tuh urusannya. Kemudian yang berikutnya tuh adalah soal belum agak sulit mengajak teman-teman yang punya passion yang sama. Mungkin nanti Pak Wahyu juga mengalami tuh. Jadi punya passion yang sama berkaitan dengan ini isu pengmas, ini namanya juga pengmas gitu. Yang ada kita mungkin akan lebih banyak korbannya ketimbang untungnya. Tapi kalau saya berpikir di masa depan kita untungnya adalah buat generasi berikutnya sih gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Inge. Ini saya senang banget. Keuntungannya untuk generasi yang akan datang. Benar, jadi kita memupuk amal dari sekarang ya untuk generasi yang akan datang. Amin. Mungkin boleh dilanjutkan Bapak Wahyu. Baik, terima kasih Mbak Safit. Kendala ya. Kendala pertama adalah yang saya rasakan adalah ketika misalnya saya mencari anggota tim Pengmas. Khususnya adalah kalangan mahasiswa. Saya mohon maaf, terpaksa belak-belakan ya. Kalau mahasiswa UI itu kan pandangannya ya lebih keren kalau diajak conference ke luar negeri gitu loh. Misalnya saya ajak Pengmas ke sekolah master Masjid Terminal Depok. Atau kemudian ke Sungai Ciliwung atau kemana itu saya pernah nyoba ya.
di saat yang hampir bersamaan, saya ada 2 event. Yang pertama adalah konferensi hukum kesehatan tingkat dunia di Rusia. Yang berikutnya adalah Pengmas. Saya tawarkan ke mahasiswa. Yang pertama itu yang daftar cepet banget. Dalam sehari langsung banyak banget. Tapi begitu Pengmasnya di mana? Sekolah Masjid dan Terminal Depok. Aduh, ntar dulu deh Pak. Ini kan padat banget kuliah gini dengan berbagai macam alasan gitu loh. Saya tahu anak-anak UI itu sebenarnya anak-anak pinter banget gitu loh. Tapi seharusnya yang keilmuan mereka itu seharusnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat gitu loh. Dan jangan pilih-pilih ketika mau menerapkan keilmuan gitu loh. Misalnya ternyata Pengmas dan sebagainya itu harusnya lebih bersemangat gitu loh. Misalnya, oh di sana ngapain? Oh di sana Anda juga ngajar juga gitu loh ke anak-anak itu. Waduh, langsung gitu. Wah, kata pertama waduh gitu. Saya udah langsung, wah ini pasti berat juga. Aduh. Kita nggak bisa ngajar. Tapi begitu saya tanya, kalau di konferensi dunia ngapain? Ya Anda presentasi. Oh bisa gitu. Padahal kan itu suatu hal yang hampir sama, malah kalau satunya bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia gitu. Harusnya lebih banyak yang daftar Pengmas. Nanti kendala yang pertama adalah saya ingin kedepannya nanti anak-anak mahasiswa Fakultas Hukum UI itu bisa lebih peka lah dengan kondisi di sekitar kita gitu. Artinya banyak sekali mungkin orang-orang yang nggak terlalu beruntung dan sebagainya itu butuh dengan keilmuan Anda, butuh dengan kehadiran Anda dan sebagainya gitu. Yang berikutnya adalah pada saat advokasi regulasi. Ini mirip juga yang Bu Inge ini ya. Pada saat misalnya saya merancang aturan advokasi dengan untuk tenaga medis kesehatan di tempat terpencil. Ya pasti ada plus minus, ada pertentangan pro kontra di situ. Ya politis lah pasti. Oh itu bagus, oh itu nggak bagus deh. Jangan dulu deh. Kita anggaran masih terbatas dan sebagainya gitu. Jadi itulah yang perlu diselaraskan misalnya. Karena bagaimanapun ya kondisi Indonesia ini kan sangat variatif. Kita nggak mungkin lah semuanya seperti Jakarta sentris kan. Pasti ada di tempat-tempat terpencil yang butuh sekali dengan gimana sih tenaga kesehatan dan tenaga medisnya mendapatkan perlindungan hukum yang layak gitu. Jangan sampai ada anggapan bahwa mereka ditugaskan di daerah terpencil sebagai bentuk penghukuman gitu loh. Misalnya ya karena pernah dinas di Jakarta kemudian dipindahin ke terpencil dan sebagainya biar ngerasain lah kayak gitu. Jangan gitu. Justru nanti kedepannya kan kita pengennya teman-teman yang di daerah terpencil itu bisa dapat reward. Rewardnya maksud saya bukan sekedar uang ya. Mungkin rewardnya adalah mungkin bisa mereka mendapatkan kemudahan untuk menjadi PPDS misalnya dokter spesialis dan sebagainya. Ada beasiswa untuk peningkatan karir dan sebagainya. Itu impian saya ketika menyusun aturan gitu ya. Moga-moga nanti aturan ini ya bisalah mendapatkan pengesahan atau persetujuan secara proporsional meskipun kendalanya juga banyak di sini. Itu mungkin beberapa Mbak Safit. Oke, baik, terima kasih Bu Inge dan Pak Wahyu. Saya kira kendalanya ada anggaran karena buat naik ojek termahal, Pak. Jadi kalau ini sebenarnya mirip-mirip ya yang disampaikan Bu Inge dan Pak Wahyu gitu. Pertama, karena kita datang ke masyarakat, bisa jadi konstruksi masyarakat atau ada hal-hal di masyarakat yang sebenarnya kita tidak ketahui dan bisa aja berbenturan satu sama lain gitu ya. Kedua, bisa jadi acara sabotase. Jadi saya juga pernah pengalaman, saya pernah jadi narasumber di salah satu Pengmas itu tentang sterilisasi hewan peliharaan kayak gitu. Dan ada yang sabotase ngirimin sejenis apa ya misalnya kayak spam gitu di chat, dimarah-marahin bla 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 dengan kata-kata kasar gitu. Itu ada terjadi Bu Inga, saya juga ngalamin kayak gitu. Dan ini cari teman dan passion yang sama juga cari mahasiswa. Ayo mungkin mahasiswa UI boleh kita majukan Pengmas kita karena ini bukan hanya kehidupan yang kita lihat, ternyata ada kehidupan lain yang bisa kita lihat di masyarakat ya, yang itu perlu kita bantu karena bisa jadi passionnya bukan hanya passion dalam arti ini kehidupan mereka ini nggak sama seperti kita, mungkin tidak seenak kita seperti itu. Nah ini yang terakhir mungkin Ibu Bapak harapan dari Ibu Bapak buat kedepannya sinergitasnya juga seperti apa dalam rangka Pengmas. Misalnya kayak kedepannya saya berharap Pengmas saya terutama dan juga Pengmas UI akan seperti apa, seperti itu. Mungkin boleh dari Pak Wahyu dulu baru Bu Inga ya. Boleh Pak Wahyu, boleh. Baik, terima kasih Mbak Safit gitu. Harapan utamanya tentunya adalah Pengmas ini jangan menjadi sekedar rutinitas ya. Misalnya dalam satu tahun anggaran dan sebagainya, satu semester ada satu program dan sebagainya. Tapi kalau bisa menjadi sebuah program yang berkelanjutan, sustainable gitu. Artinya ada peningkatan di sini. Misalnya kalau saya tadi awalnya di sekolah master itu awalnya adalah bentuknya adalah semacam sosialisasi
sosialisasinya juga bertahap dari anak SMP, SMA, SD dan sebagainya. Nah, kemudian ada semacam peningkatan. Paling enggak nanti berikutnya ada peningkatan kapasitas. Kapasitas di sini bukan hanya untuk siswanya tapi juga untuk fasilitator. Karena fasilitator ini di sini menghadapi berbagai macam anak didik dengan berbagai macam ragam pendidikan yang sangat-sangat majemuk, bermacam-macam. Dan fasilitator ini bukan guru yang bersertifikat gitu loh. Mereka orang yang sukarela mengabdikan diri di situ. Jadi kapasitas mereka perlu diasah gitu secara kontinu. Misalnya gimana cara mendekati ke anak didik, mengarahkan gitu semacam orang tua, kemampuan psikologis dan sebagainya. Yang berikutnya adalah lembaga bantuan hukumnya juga perlu dibangunkan kembali gitu loh, dihadirkan kembali. Karena masalah hukum yang ada di situ banyak sekali. Misalnya mereka ada yang nggak punya akte kelahiran. Mereka ada yang nggak jelas gitu loh, akte kependudukan dan sebagainya, ini dari mana asalnya dan sebagainya gitu. Jadi itu perlu yang ditingkatkan. Termasuk juga yang untuk pengmas, untuk tenaga kesehatan, tenaga medis tadi. Saya akan mengenalkan gimana mengelola konflik sengketa medis. Jadi nggak harus semuanya langsung ujuk-ujuk, ada yang nggak nyenengin langsung ke pengadilan atau lapor polisi dan sebagainya. Itu bisa Anda selesaikan sendiri loh dengan mekanisme internal, mediasi, negosiasi dan sebagainya. Waktu itu judulnya adalah semacam sosialisasi dan melatih mereka dalam waktu yang singkat. Itu pun peminatnya banyak banget itu. Saya pengennya nanti suatu ketika lebih membuka peluang. Bagi mereka lebih banyak yang bisa ikut dan kedepannya kapasitasnya meningkat. Artinya mereka nggak cuma kenal, oh ini mediasi itu kayak gini, oh negosiasi ini kayak gini, oh cara ngomong sama pasien itu harusnya kayak gini, gitu enggak. Tapi mereka menjadi bisa paham, bisa menjadi mediator yang bersertifikat atau negosiator yang bersertifikat dan sebagainya. Misalnya seperti jadi ada jenjang peningkatan dan perluasan peserta pengmas yang bisa mengakses manfaat. Jadi itu salah satu dari harapan saya gitu Mbak Sasa. Mungkin boleh dilanjutkan Ibu Inge. Oke, kalau dari saya sih sederhana aja. Harapannya adalah bahwa kalau UI kalau mengadakan pengmas gitu, sistemnya jangan reimburse. Satu itu. Karena itu sangat betul-betul buat kita jadi salah satu hambatan, terutama kalau yang tadi kasusnya ojek termahal itu benar-benar deh. Nah itu yang pertama. Yang kedua kemudian juga mungkin kita perlu ada semacam apa ya, saya nggak tahu. Seingat saya memang UI udah pernah merintis ya pengmas dengan mitra. Nah betul, jadi memang ini mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah mitra ini bukan hanya pemerintah daerah tapi juga perusahaan-perusahaan ya. Karena terakhir memang salah satu animo yang cukup besar itu adalah perusahaan kemudian kementerian yang memang ingin bikin, kalau untuk yang kasusnya saya ya, mereka ingin bikin semacam SOP internal berkaitan dengan menciptakan ruang kerja yang aman gitu. Itu sih. Jadi itu menurut saya itu sangat potensial untuk mulai dijajaki oleh pengmasnya UI. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Inge dan Pak Wahyu. Jadi diharapkan dari narasumber ini ya, tadi maksudnya pengharapan narasumber ini, pertama ini jangan hanya jadi kegiatan rutin, mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan adanya pengmas ini bisa meningkatkan kapasitas dari masyarakat dan juga terlepas dari masyarakat, dari tim pengabdinya juga ya, karena kan kita akan mendapatkan nilai-nilai baru nih dari masyarakat seperti itu. Dan juga jangan reimburse dong UI. Nih kalau misalnya kayak tadi Pak Wahyu harus naik ojek termahal sedunia, katakanlah misal 5 orang yang datang berarti 5 dikali 1,5 juta, itu buat sekali jalan ya. Kalau PP jadinya 3 juta kayak gitu kan. Itu kan akan sangat-sangat berat sekali seperti itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya sistem keuangannya lebih baik ya berarti ya. Jangan reimburse. Dan mudah-mudahan juga nanti bisa ada mitra yang berkelanjutan. Jadi dalam hal ini tidak hanya daerah tapi juga bisa swasta. Karena swasta juga diharapkan bisa berkolaborasi dengan baik dengan para tim pengabdinya UI. Baik, mungkin demikian, mudah-mudahan pengmasnya UI dan juga pengmasnya Eva, kami dari Eva, juga bisa lebih maju dan banyak orang Eva yang dapat pengmas ya, amin. Kalau begitu mungkin terima kasih kepada Ibu Inge dan Pak Wahyu atas waktunya untuk berbagi kepada kita semua, benar-benar sangat-sangat insightful. Jadi banyak-banyak pengalaman yang dibagi ke kami itu benar-benar memberikan suatu pemahaman, oh ternyata dunia tidak hanya di sini-sini aja.
Kayak gitu. Untungnya dunia masih berputar kalau kata Gen Z seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu narasumber, Bapak narasumber dan juga Ibu moderator. Dan telah sampailah kita di akhir acara. Terima kasih kepada para hadirin yang berkenan ada untuk pada hari ini dan kami selaku tim panitia Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia 2024 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda dan memohon maaf bila ada kesalahan dari kami secara acara ini berlangsung. Dengan ini acara saya tutup dan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.